kamera teh anjing asa miring gitu anjing. Bahaya Emang banget tuh. tripod miskin bagi ya, mohon maaf ya. Ulah di luhur pak. Iya atuh. Tinggali jadi jika enak ya. Tidak Lewat. lihat ya. Sudah lama tidak. Welcome back again to channel dari podcast Overram ini yang sudah lama mungkin kalian sudah menonton ya. Di episode nonton, sebelumnya memang nonton. ya betul ya, tidak ada yang nonton juga tapi gak apa-apa lah ya. Ini hanya sebuah opening aja biar videonya berjalan ya buat yang kawan-kawan yang nonton. Kami punya sebutan baru buat kawan-kawan Sokin. Saya sebut dengan Sokinnya sobat yakin man. Nah, buat kalian yang belum mengenal kami nyebut kalian dengan sobat yakin. Kalian sudah dekat. Jadi kalau sudah dekat sobat miskin. Sobat miskin. Sokin teh kan mun di Jakarta mah naon ngaranna teh? Sini Sokin sini. Mun orang Sini mah lainnya. ngopi, Bang. Kalau kita bukannya friendnya. kita punya arti tersendiri. Apa, friend? Sobat yakin, sahabat. Itu kalau yang yakin. belum kenal ya. Yang belum baru kenal. basa-basi. Karena sobat-sobat yakin ya seperti kawan-kawan ini. Kalau kayak Nonton. kita udah deket gini apa namanya? Sobat miskin. Sobat miskin. Banggar. Miskin itu ada artinya lagi. Naon? Amis yakin. Amis yakin tuh manis ya, manis keyakinan. Jadi kami mempunyai sebuah keyakinan yang manis sebenarnya. Waduh. Manis juga ada singkatan manusia narsis ya. Kami ini adalah manusia narsis ya. Mun wadul Manusia lawan wadul. narsis yang mungkin membuat channel podcast ini. Mun wadul lawan wadul. Mohon guntur. Ini kasih uang usah kawan. Ayo mana? Atau mana beda? Kawan nonton. Da roba tuh kanan usaha teh tuh. Ngaran lawan teh dan tuh. Bang orang oke wawan ngaranna. Ya seperti itulah jadi opening kali ini. Jadi kenapa jadi pakai mic gini? Bikin- Jadi juga bikin ceramah sebuah- gitu. Sahabat. Oh, innallaha ma'ana. Karena kita sobat miskin, jadi ya mic-nya juga mic Kudu beli mic stand-nya. ini gitu belum ada properti yang mendukung lah ya untuk Iya. mungkin si stand mic-nya, headset-nya. Tapi kita punya sponsor di sini ada Hedon, Ya, ada tiba-tiba ada parfum dari sponsor, iya, Centaurus. Alhamdulillah ya walaupun channel ini baru mulai juga udah masuk nih sponsor nih. Ini ada Incorporation. Temalaya. sebuah brand ya pakaian fashion lah. Ini ada namanya Centaurus juga, ini parfumnya dari Centaurus yang Parfum sepatu penghilang bau cokor. penghilang bau cokor ya, Bercok. dengan proses awal dia adalah jasa cuci sepatu, akhirnya menemukan produk baru ya buat menambah penghasilan mungkin ya untuk Sokin. perusahaan ini makin berkembang juga, harus ada produk yang masuk juga. Jangan biasa aja. Karena kalau jasa karena kalau jasa aja kan kita bisa sakit gitu kan, bisa Asa risiko aja nyekelahan kieu nya asa ya kan, kudu makan stand kieu nya. stand kan gitu. Ini mah eta jiga naon anjing. Makan es kan nggak apa-apa lah, untuk pertama-tama kita pakai tangan dulu aja ya buat Sokin yang Jadi mungkin mengira gara-gara- ini lagi cover lagu, enggak, ini lagi podcast ya. Bukan Podcast mau Sokin. nyanyi, bukan mau nyanyi, cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi gara-gara kemarin naon? Ini orang ngomong tuh kudu tarik, friend. Nyata kudu tarik. Nah, ini jadi Geus deket idenya. deket lah. Ya Pak, ini saya filter bagus hanya mic-nya. Ya enggak, mana ulah kitu atuh kudu kieu tah. Tah kudu kitu, friend. Tah, yoi, friend. Setingok. Jadi gara-gara kemarin non Terjadinya kerusakan pada mic satu-satunya yang kita punya. yoi. Mic kita wireless yang rusak. ditempel di sini ya. Jadi kita Itu rusak ya. Mau di servis juga belum ada lah ya, belum ada Sulit. dari kabar sekian lagi banyak Ya, profesor, ya betul, ahli teknis ternyata mekanik sulit. terhandal ya dengan
dengan apa tangan-tangan terampil tetap kalau dikasih alat yang memang ini mah kuduna mah harusnya mah ini dibuang gitu, jangan dipaksain dibenerin gitu. Ya beginilah Geus kalau aing sobat nikah. miskin mah sokinnya seperti ini memaksakan lah segala dipaksakan. Tapi kan akhirnya jadi Memaksakan alatnya tapi kan akhirnya orang berpikirnya ya kemana ya ini buat pandemi. apa alat selanjutnya yang buat nyamun support supaya podcast ini tetap berjalan lagi kan. Nah, itu non bakal bagus suaranya. Ya, Jadi kenapa pakai juga mic ini biar teh jernih. suaranya akan lebih jernih dan lebih bagus. Cuman dan kita nggak harus teriak-teriak. Nggak harus teriak-teriak, bener. Cuman jadi Nggak ada agak ribet. noise suara kalau pakai suara apa perekam suara langsung dari HP kan terlalu banyak suara Yoi. masuknya itu tidak terfilter dengan baik gitu. Jadi Pakai agak- mic mah lebih bagus. Agak ribet lah, cuman agak ribet aja. sedikit. Gitu. Kan kalau pakai clip on mah Segitu. cuman colok on, ya udah nyala. Tapi Iya. kalau pakai mic ada teknis-teknis yang harus dipikirkan ya perenya. Makanya kita berubah ya kasanya di suhunan jadi di ruangan antah Jadi indoor berantah ya ya. harusnya kita kan seperti biasa selalu menyukai apa spot-spot outdoor. Nah, Di planet Mars ya namanya friend. keterbukaan ini di sebuah ruangan miskin. Sebuah ruangan minimalis yang kita manfaatkan untuk membuat Workshop lah, workshop. Ruangan-ruangan workshop. Kipas angin paling ngurungkeun Bang. Eta mulek teuing. Jauh teuing atuh ka dieu mah tuh. Ya ini teman saya lagi ngambil rokok dulu karena ngobrol tanpa merokok itu terasa hambar. Harus ada rokok agar menjadi pemicu topik-topik agar bisa masuk ya. Saya tidak bisa merokok karena saya mengidap penyakit Shokin. Penyakit Shokin. Enggak, ini penyakit serius ini. Paru-paru. Serius ini. Serius pisan, friend. Serius pisan, paru-paru mah itu mengancam nyawa. Mengancam stabilitas kehidupannya ternyata, friend. Stabilitas kehidupan. Ya, ada kalian bisa nonton ceritanya di episode berapanya? Udah upload kemarin terakhir kemarin. Sebelum kemarin. ini. Cuma saya boleh ngerokok ini. Boleh, sekarang boleh merokok enggak apa-apa, kipas angin aman. Tapi bukan kipas angin AC kata gini mah. Sama AG. AG apa AG? Angin gelebu. Goblok. Kita nggak bahas apa nih hari ini, Pen? Kita ngebahas ya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ya, di mana industri yang kita sering jumpai ya dari media gitu, Instagram ataupun TikTok. Banyak sekali fenomena-fenomena industri yang melejit. Industri bisnis yang bisnis. Konsepnya teh live gitu, jadi konsepnya live itu bisa menjadi income, jadi bisa dimonetize ya, bisa diuangkan gitu. Jadi opsi utama di industri hari ini gitu dalam berbisnis. Betul, sekarang bisnis terutama TikTok lah nya. Sekarang ya media-media seperti TikTok yang sekarang memang itu progresnya naiknya cepat banget kan. Orang-orang juga langsung terdistraksinya untuk mengikuti algoritma TikTok. Pemain-pemain dulu mungkin dari Instagram atau YouTube, sekarang beralih ke TikTok karena ya mungkin TikTok peminatnya jauh lebih banyak juga ya, karena memang menyajikan video-video pendek yang menghibur. Ada juga cara lain mungkin kalau ada fitur live ya, itu bisa menghasilkan uang dari live. Yang ngasih game mereka gitu ya. Tidak berbisnis atau berdagang gitu dengan menampilkan menghibur produk, lah, tapi hanya menghibur, entertainment. Walaupun dia bukan artis, orang yang kita tidak kenal sama sekali, tidak muncul di televisi, tapi bisa seterkenal itu, kita bisa mendapatkan uang dari gift penonton. Bayarannya itu dari gift, dari
dari koin gitu yang ditransferkan dari penonton ke si Dijelaskan penghibur gitu. Oh, Kalau dari televisi kan dari apa namanya teh? rating. Dari rating kan. Kalau ini mah Orang masih tengah artis bayarannya langsung dari rating teh gift. kumaha itu mana sok. Maksudnya teh Teuing oge. sebelumnya maaf ya kalau agak pelan-pelan karena ini mic-nya keras. Ada audio jadi Iya udah diatur jadi kita sedemikian masih rupa. adaptasi dulu ini sama alat yang kita Sama pegang ya tadi baru ya. alat. Ya ini mau coba-coba dulu Jadi lah. eta teh mun ngagrasaknya mun urang geureun lila teh leungit paling ngagrasak teh. Leungitnya. Teuing lah. Jadi balik lagi ke rating. Rating television. Orang teh masih belum ngerti kumaha sih si televisi eta teh bisa mendapatkan rating hitungan teh kumaha gitu plan. Tiba-tiba dengan acara ini ratingnya naik, tah hitungan teh di mana? Ti lobana orang nonton TV gitu atau kumaha? Makanya ada iklan kan. Terus sebenarnya membayar Ini televisi mah kan. Anabel ya, Ya ini Anabel. mah anak-anak Analisa gembel. Analisa ya maksudnya TV kan makan ada iklan kan. Ya bayarnya dari iklan lah. Semakin banyak penonton semakin banyaknya stasiun televisi nu tonton akhirnya semakin banyak iklan anu masuk kan. Dari iklan itu mungkin sebenarnya ya. membayar eta karena jarang Bener. sekali ditemukan televisi-televisi yang jarang kita tonton seperti mungkin ya TVRI yang dulu MKTV kan jarang sekali iklan yang masuk gitunya. Jadi full ke acara Full gitu acara gitu paling iklan-iklannya iklan anu biasa gitu iklan-iklan anu langsung ya masih biasa-biasa lah beda lah iklan-iklan anu dikonsep sedemikian rupa produknya jelas model Indomie gitu. Oh ya. TV-TV besar di Trans 7 Trans TV lah iklannya pasti lupa pisan friend di jeda film ke iklan main di film teh kan lumayan kan iklan ya terus gitu. Oh mungkin perhitungan rating teh dari banyaknya masuk iklan bisa jadinya sama-sama wae jeung YouTube kan dapat uangnya dari iklan kan. Ai bedana YouTube bisa di skip kurang iklannya ai itu mah teu bisa. Semengerikan itu kan di mana iklan ditampilkan di satu stasiun televisi Trans TV we. Eta kan menyebarnya seluruh Indonesia kan. satu negara Nasional. satu nasional Indonesia satu negara. Impactnya kan bisa jadi orang nonton ayat iklan ieu da pasti asup kan ka pikiran mah anjing jadi hayang ya mungkin berapa banding berapa gitu tapi orang pasti bakal ngeh gitu anjing yang meuli ya karena iklan di hari ini teh udah mah sering banyak muncul terus iya lebih variatif kan lebih inovatif gitu lebih banyak ya kayak misalkan contoh iklan Gojek, Grab lainnya lebih menghibur bisa. Lebih menghibur gitu. Jadi tidak terlihat iklan kayak terakhir mah iya iklan naon anu make CGI teh. CGI iklan anu bulan puasa anu naga geuning. Oh iya Marjan. Nah, eta kan katanya pakai CGI. Pakai CGI. Untuk pembuatan proses iklan kan. Modalnya gede kan. Oh iya, keren. Marjan salah satu produk sirup legendaris dari Indonesia. Tapi balik lagi ke pembahasan si lab TikTok teh, ya bukan lab TikTok aja, lab semua di marketplace di industri gitu. Kalau misalkan di TV mah kan ada standarisasi tertentunya untuk namanya untuk orang-orang bisa masuk ke si platform itu. Tapi ketika zaman sekarang ngelihat adanya TikTok, adanya Shopee, Tokopedia, Facebook, di Instagram, banyak semua orang teh memiliki hak yang samanya untuk menjadi entertain lah misalkannya untuk menjadi seorang host misalkan anak ada host live TikTok ada kalau live TikTok bayar berapa jam per sesi workshop TikTok banyak workshop gitu. Nah, jadi kenapa kita lebih merujuk ke TikTok karena banyak Instagram juga mereka menyediakan live Facebook juga sama semua platform mungkin adalah fitur-fitur live gitu. Tapi yang mau kita bahas teh si TikTok teh kenapa menjadi sebuah punya pergeseran iyalah sebuah bentuk pekerjaan gitunya di TikTok teh bisa menghasilkan uang anu lumayan gitu. Baik. Dengan sekelas tingkat ekonomi anu mungkin rendah gitunya dengan manehna punya skill punya
walaupun dengan HP seadanya gitu, tapi bisa menghasilkan uang anu lumayan, menghasilkan penonton nu banyak, followersnya terutamanya, dan akhirnya manehna nya terhidupi gitu di TikTok eta teh, tercukupi kebutuhan ekonomina. Dan yang paling serunya teh kemarin waktu di undangan, by the way selamat menempuh hidup baru untuk Rizal dan Marwah. Nah kemarin waktu di undangan ngobrol sama sama Bos Oki. Status lah lagi ngantri-ngantri ngobrol sama Bos Oki. Jadi Chandra. Oki ada Chandra penyanyi tuh friend, mah Oki Brewok friend. Oki ya Hikari friend. Yo, ide Hikari. Okri. Oki Hikari. Jadi kemarin teh ngobrol ya masalah bisnis lah gitu. Ketika orang ayeuna sibuk memikirkan konsep bisnis yang bagus dan seperti apa gitunya, terutama di pulau-pulau anu industrial pisan kan, di Pulau Jawa misalkan. Pulau Jawa hadirnya si TikTok teh friend membuat orang-orang yang berada serius sih friend. Ya friend. Orang-orang anu di luar pulau, orang-orang anu jangkauannya jauh dari Pulau Jawa bisa mengakses atau bisa membuat atau bisa produksi atau bisa menjual hal yang mereka punya gitu friend. Contoh lah misalkan kia, mungkin sekarang mah misalkan bukan sekarang dulu mah anu live teh di Pulau Jawa Hungkul misalkan ya. Pulau Jawa. Tapi enak mah di daerah pelosok-pelosok oke ada orang yang banyak. Bisa bikin apa? Banyak. Terus live TikTok. Cuman basic Hungkul gitu live. Hibur. Pasang keranjang misalkannya, dia teh ngulik cara nginput dan sebagainya. Terus berjualan dirinya gitu dan hasilnya teh pemasukannya teh bisa sama dengan orang-orang yang hidup di daerah kota gitu. Yang di zaman ayeuna teh ya gitu. Ya saking ku absurdna gitu. Bahasa kasarna mah kemarin kata si Aoki ngobrol teh, orang jadi eleh ku orang-orang anu lembur gitu, eleh ku orang pelosok. Mereka semua teh independen, friend. Itu juga orang kan bisnis teh kudu konsep, kudu banyak. Nah, orang-orang gitu mah tuh, friend. Banyak persiapan. Orang-orangnya kawan-kawan yang misalkan ada di pelosok atau di lembur mah cek Aoki mah ya mereka independen. Industrinya aya di berani dunia, buat bikin sendiri. Ya langsung eksekusi sendiri kan. Kalau dulu mah enggak kan. Kalau misalkan dulu mah di ada konsep dengan matang gitu, jadi benar-benar di godok lah. Dulu mah misalkan di pelosok nih, taruh misalkan di Garut misalkannya produksi parfum misalkan. Pasti kan kudu ka kota untuk menjualna teh, kudu ka kota, ya kan? Pasarna untuk di kota, jadi kudu berangkat heula ka Bandung, kudu berangkat heula ka Jakarta misalkan. Tapi di hari ini dengan adanya misalkan platform seleb TikTok ya teh kudu ini marketnya jadi mudah gitu. Nah itu sih disebut mengerikan disebut ente oge nya ente oge sih. Lamun my friend mengerikan industri lab TikTok ini di mana, friend? Yang lain mengerikan sih, lebih ke menakjubkan ya friendnya, di mana satu platform gitu TikToknya eta teh bisa membuka peluang pisan gitunya bagi orang-orang anu mungkin banyak pengangguran, friend. Teu kabayang gitunya di Indonesia gitu nus ratusan juta penduduknya anu mainna teh berprofesi macam-macam gitu ya, dengan penghasilan anu sedikitnya, di mana hadirna TikTok mungkin bagi mereka anu punya kreativitas anu terpendam atau karena stigma orang kan maneh mau lulus udah gawe gitu kan. Akhirnya terkungkung ku stigma eta nya, manehna dengan tahu ieu aya sebuah platform anu di dalamnya teh banyak kebebasan gitunya dalam berkarya atau naon, dan akhirnya manehna cobalah untuk menyalurkan bakat manehna gitu anu ngulik mungkin dulu tidak bisa terwujud karena nyamannya mun geus lulus sekolahnya kudu gawe gitu nya, akhirnya terbatas. Dibatasi. Apalagi di pelosok-pelosoknya mungkin dari luar kota Bandung kabupaten kan nya kudu ka kota nya jauh gitu kan. Nya ekonomi tidak mencukupi gitu, akhirnya
manehna tahu TikTok ieu dieksekusi langsung tanpa banyak mikir gitu, otodidak pastilah eta mah manehna sering berjalan waktu pasti ngulik lah. Ya tapi dengan tekad manehna gitunya langsung dieksekusi gitu. Bodo amat gitu rek netizen ngomong naon wae ge. Penting orang lakukan hal anu maneh sukanya. Ieu mah anu konten-konten anu ieu nya nu rada bermanfaat. Di luar menghibur banyak kan ya otomatis manehna ada pemasukan anu eta teu saeutik kan duitna kan. Banyak ayeuna di televisi wae nya rada jauh ka mananya pembahasan ieu. Di televisi wae nya bintang tamuna teh anu viral di TikTok hungkul. Iya. Anu jadi bintang tamu teh. Bahkan konten-konten anu jika taro fakta unik gitu ngambilnya di YouTube, di TikTok Iya, di gitu kan platform di luar televisi. Nah, akhirnya menjadi sebuah platnya mengerikan balik deui nya si platform itu jadi sebuah platform anu bersaing dengan televisi bahkan melebihi televisi gitu. Tontonan orang anak-anak mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga jarang lah gitu nonton TV-nya. Itu orang-orang tua dulu orang-orang tua orang gitu masih stay tune terus nonton sinetron atau TV mungkin anak zaman sekarang mah udah platform kebanyakannya udah baik lagi ke TikTok nya luar biasa lah untuk kami juga eta menjadi sebuah tantangan baru ogenya karena baru memulai ogenya karena TikTok kan udah lumayan berapa tahun ke belakang memang udah lumayan rame cuman udah jadi menarik nate wah ngeri ya kudu harus menjadi ikut andilnya ikut bagiannya dalam si TikTok itu lagi naik-naiknya gitu ada mungkin juga sekarang fitur-fiturnya bertambahnya jadi orang bisa bisnis dengan serius di TikTok bisa gitu. Dan anu mengerikan teh ketika ya kita pernah nyoba teknis lah untuk nyoba live lah dengan beberapa produk yang kita buat terus riset sedikitnya friendnya ketika harus riset poin utama riset biar tidak bodoh. Pas orang kaget nanti industri yang mengerikan nanti yang dimaksud mengerikan teh hidupnya 24 jam gitu. Taruh misalkan ada live TikTok kan banyak kawan-kawan yang berkecimpung atau memanfaatkan TikTok ini sebagai wadah promosi produk atau berjualan produknya di live-na. Iya. Kata 24 jam, friend. Jam 2 jam 3 subuh masih kena live TikTok, friend. Ya terlepas perdebatan emang penjualan namanya jam segitu, terlepas algoritma bagi jam segitu gitu. Tapi kurang mengerikan teh industri 24 jam gitu. Iya. Dan ada yang beli, friend. Beli, friend. Berarti daya beli orang masyarakat Indonesia itu masih tinggi sebenarnya kan? Lain masih tinggi emang terus bertambah, friend. Terus gitu. Makin tinggi. Jam 2, friend, kalau perem gitu. Bete molong live. Jualan, friend. Jam pada subuh ge aya rek. Jadi on fire sepertinya nu salutna gitu anu host yang live TikTok teh on fire nate seperti on fire jika live siang jam pagi siang. Itu meskipun jam 2 dini hari friend edan sih eta edan pisan sih yang mengerikan etanya 24 jam on terus si industri teh hidup gitu hidup terus. Nah enak mun TV paling TV nasional cuma sampai jam berapa jam 1 jam 2 jam 12 paling anu mungkin jarang ditemuin di Instagram di Facebook itu live 24 jam. TikTok, friend. Ya. Ngeri gitu. TikTok. Dan view-nya teh ada beberapa view anu gede, friend. Bukan 100 orang atau 50 orang, friend. Ada sampai 500, ada sampai 1000 gitu. Eta kebayang jam 2, jam hiji peuting gitu, jam 3 subuh, jelema teh masih nonton, masih mantau, masih mencari barang apa yang dia mau gitu, masih ingin berbelanja lah bahasa ini nama. Masih ingin berbelanja. Ya, mungkin jam waktu santai jam segitunya jadi masuk ke perusahaan serius oke live serius ya kenapa bisa sampai malamnya mainnya ngudag market ngudag closingan anu banyak mainnya punya target sebenarnya makanya si live-nya mengerikannya 24 jam teh dan eta pasti dibagi shiftnya ada bagian pagi ke siang ke sore ke malam ke subuh
Eta ada bagian-bagian sebenarnya saking ingin itu menjadi sebuah peluang besar gitunya bagi Ya, mereka ya, anu ya, sangat berambisinya ya. di sebuah bisnis gitu. Ya sebagaimana carana mainnya bakal melakukan hal segila eta Iya, bagi sebagian orang anu cukup sampai malamnya ada juga tapi anu benar-benar berambisi anjing yuk peluang bisa nih hajar hajar terus terus 24 jam gitu 24 jam. operasional juga. Ternyata tidak menjadi masalah selama mungkin ke karyawan agenya senang oge, Ya, happy senang. oge, menghasilkan Maksudnya terutama sangat maksudnya menghasilkan. buat kita yang naonnya yang baru ke TikTok gitu. Ya kita Iya, tahu memang TikTok udah lama, tapi memang ketika eta bercimpung ya, di sekenceng industrinya, selajeng, friend, kagetnya, friend. Ini mengerikan oge gitu maksudnya teh. Dan eta balik lagi ke pembicaraan Didik tadi, ketika kawan-kawan yang mungkin berada di luar pulau Jawa gitu atau di daerah pelosok-pelosok, ketika ingin membangun karir harus bekerja atau harus berangkat ke kota dengan zaman yang seperti ini mah bisa sih bisanya friend di kotana sendiri membangun sebuah industri gitu dengan teman-temanna membangun bisnisna jadi host live TikTok gitu jadi naon jadi industrial dadakan gitu nya friendnya di daerah-daerah tertentu gitu dan itu masih bisa gitu ya cuman jangan over tuh ingin contohnya ulah dan pada akhirnya kan ada beberapa kasus yang saking ku ambisius dengan platform dan algoritma TikTok yang sangat-sangat menggila jadi orang teh berbagai cara dilakukan kan ya, jadi ini banyak konten-konten anu nyata membahayakan diri sendiri akhirnya terutama bagi si objek orang anu live nanya mungkin bagi si penonton itu menghibur tapi bagi si objek penonton kata yang menyiksa diri sorangan gitu live-nya banyak konten-konten live anu ya contoh nu mainstream di luar di lumpur gitu kan itu kasus yang udah lama tapi banyak jadi bahan obrolan salah satu kasus anu ternyata industri TikTok teh yang kita anggap sebagai industri anu naon sih emang alay dan sebagainya tapi buat orang-orang tertentu mah teh sebuah akomodasi atau keuntungan yang besar gitu punya benefit feedback yang gede gitu maksudnya kan non cereng FYP lahnya gampang gitunya di FYP kena gitu tinggal bikin konten anu nya dihilangkan lahnya rasa malu heula gitu nya bisa orang jadi agensi friend bodoh eta friend jadi sok dia mana rek jadi talan orang mah gitu itu jadi benar sampai ke ada keluar kalimat lah di pemerintah mana mengemis online mengemis online geus aneh-aneh wae lah nyoprenya ya orang sebagai manusia hidup di zaman ayeuna adaptasi pada akhirnya ya bisa jadi akomodasi baru gitu buat orang anu anjing platform nu pernah orang dipakai gitu model Instagram nyata udah sering lahnya atau mah hanya cukup cukupnya jadi ajang pamer lah di Instagram gitunya estetik gitunya iya tapi lihat TikTok anjing ya ada aneh ada unik ya jadi dari awalnya penasaran ku TikTok ini seru konten-kontennya gitunya simple oge ternyata orang coba untuk bikin konten oge gitunya akhirnya ada step by step sebenarnya tuh langsung ujung-ujungnya ngajin konten bikin konten lihat penonton lihat viewers sebagainya ya lumayan oke sebenarnya lamun diseriuskan gitu jadi menjadi sebuah platform anu kurang miliki kurang kelola sendiri diseriusin tapi secara bener-bener orang konsistennya kudu upload terus karena algoritma teh ngeri pisan berputar di mana orang upload beberapa hari beberapa minggu atau beberapa bulan eta geus jauh pisan gitu terkecuali memang orang ada fitur promosinya katanya mau ditonton lebih banyak juga ada itu numper modalnya cuman bagi orang-orang anu merintis itu bikin konten-konten gratis simple kudu konsisten kudu terus upload tiap hari itu jadi
bikin konten-konten nu bodornya konten urangnya. bodor gitu nya. Banyak pisan sok searching di TikTok mah konten naon lagi saya. Dengan durasi nu pendeknya, dengan durasi nu Ya. simple, tanpa ada iklan, tanpa ada naon-naon gitu nya. Sat pisan. Mun urang masih harus adaptasi lah mun urang pribadinya kan, mun urang pribadi masih adaptasi. Maksudnya teh tidak menerima naonnya, enggak full menerima mentah si industri atau yang apa platform TikTok teh. Buat orang pribadi mah masih harus dipilah dulu kalaya. Secara kalau orang berpikir secara bisnis, ia menguntungkan brand. Tapi ada beberapa part nu anehna teh, ieu lamun balik deui ngabahas masalah industrinya, brandnya ngabahas masalah kayak perputaran uang. Dah bodor atuh brand. Ngajual baju teh murah pisan brand maksudnya ya, teh. Hargana turun pisan. Banting harga gitunya. Ya, Eta kumaha masih ngajual menjadi brand. sebuah peralihan customernya yang sebelumnya dari Shopee, dari Tokopedia atau beralih ke TikTok teh karena memang mereka melihat si harganya murah. Lebih murah. Ya, ini murah di TikTok. Ya akhirnya TikTok jadi pada digandrungi. Ya akhirnya mau tidak mau orang-orang sebelum anjing TikTok menghancurkan harga pasar gitu. Itu kumaha deui nya mun urang. Iya. Mun urang tetap ego, tetap nyama akhirnya manehna nya ikut oge di algoritma si TikTok ieu penjualannya. Pada akhirnya karena platformnya udah sangat besar gitu, impactnya gede. Produksinya sabaraha iki ngajual bisa harga misalkan bisa umumnya harga umum misalkan di setiap platform atau di setiap marketplace 50.000 misalkan. Mulang ke TikTok 50% dah bisa turun harga 50%. 30.000, 28.000. Itu sih anu masih banyak perbincangan termasuk orangnya anu hidup di dunia produksi gitu. Ya, dengan tahu harga pokoknya, harga produk. Jualna si motor gitu maksudnya teh gitu ya. Itu sih masih banyak. Kalau misalkan jawabannya kieu pren cenah. Ya ieu mah ngaproduksina sekali produksi 1.000 cenah. Banyak langsungnya. Ya karunya atunya anu modal-modal terbatas seperti kita kan sokin gitu. Iya. Bingung pren ketika rek memproduksi 1.000 cekes ngaholan. Dan pada akhirnya bakal dikuasai oleh orang anu punya modal gede deui. Pada akhirnya baik dengadinya baik deui anu bener-bener orang anu punya budget gede, modal gede. Anjing ya pasar dikuasai ku mereka karena berani menjual harga murah. Iya. Produknya stoknya memang banyak pisan. Akhirnya live unggal poe 24 jam jadi kuasai kembali oleh mereka yang mempunyai modal gede. Kami yang mempunyai modal sedikitnya iklan sedikit gitu, produk sedikitnya. Iya jadi ya ngawalan jadi tantangan baru oke tapi ya tetap bersaing kan, cuman bersaingnya memang mungkin levelnya beda lah. Levelnya beda. Pasar ulang ya bukan ke sana gitu, bersaing dengan mereka yang punya modal gede dengan harga murah enggak lah. Kita mah ya udah fokus di mungkin kualitas, harga ya masuk akal lah buat keuntungan gitu, buat ini gitu, karena untuk kita menjual harga murah mah ya enggak sih karena karena anjing harga murah. HPP daging 20 pren. Murah pisan. Pas bolong harga jual di marketplace 18.000. Ya, baik deh oke. Kenapa jadi bermunculan produk-produk fake, produk-produk bodong, palsu? Setuju eta, bisa jadi karena itu karena anjing bersaingnya ternyata seberat ieu gitu, sesusah ieu gitu. Akhirnya banyak orang-orang anu pintarnya diulik oknum lah anu sebelum muncul fenomena anu murah-murah kieu ge barang fake mah geus banyak. Udah banyak. Komo ayeuna dibere dikemas lebih profesional, friend. Ya, jadi tukang beca ge anjing mun boga Android mah bisa ngajual barang fake mah. Lain barang fake live TikTok kan mengantar penumpang. Mengantar penumpang bisa di live kan. Rapper becanya prenya. Nyata kan step by stepna mencari viewers, penonton geus banyak. Distraksinya udah, interestnya udah kemana-mana, udah banyak, akhirnya menjual produk langsung laku karena penontonnya udah banyak kan.
Ini perbandingannya 50 orang nu nontonnya setidaknya aya mun hiji jelema atau dua nu meuli gitu. Lamun mainnya memang udah ya lumayan lah cukup dikenal di dunia TikTok dunia customer gitu. Gitu kan step awalnya kudu mencari viewers lah gitu. Iya. Ya, dikenal sebagai naon ya. Iya. Dan akhirnya lamun geus bener-bener naon progresnya udah bagus gitu, udah kuatnya si followersnya tinggal dikemas mau seperti apa ini channel nih dijual akun jualan atau akun hiburan yang dapat gift. Ayo guys beli guys. Ayo guys buat kakak-kakaknya silakan dicek tap layarnya. Ya tes ada Check sedikit ini Bran. Sedikit non brand. Tadi biasa kita break dulu lah setelah tes pembahasan kita sampai break in the shooting until now. Pray to Moscow. Banyak sedikit breaking. Jadi kita mulai lagi. Pembahasan terakhir kita jadi tentang pemanfaatan platform digital. TikTok gitu dan wadah-wadah media lainnya itu teh. Manfaatkan sebaik mungkin gitu, baik dari segi bisnis atau misalkan wadah ekspresi kawan-kawan lahnya. Bangun persona ada sebenarnya anu paling uniknya di TikTok mah orang-orang yang mempunyai pesona, friend. Pesona yang menghibur, pesona anu anjing. Walaupun tampilan fisiknya tidak sesuai standar Indonesianya kudu opa-opa Korea. Standar kata orang-orang iya nya friend. Yang penting punya pesona menghibur. Anu eta memang ya ada orang mah tuh kebanyakan memang nonton TikToknya selain dari orang-orang anu santai alias pengangguran, nah banyak orang sibuk atau yang nonton dan pada akhirnya mainnya membutuhkan sebuah hiburan relaksasi menjadi sebuah relaksasi untuk orang-orang yang working class, alkoholik misalkan. Kalau yang bekerja keras pasti konsumsinya ingin yang ringan-ringan atuh berenya piraku balik gawe orang yang naon karena teh nonton video konspirasi elit global dan kan pusing atuh pokoknya pulang kerja geus mah pusing. Pasti kan nontonan ringan-ringan, santai-santai menghibur, yang membuat tertawa, ya kan? Itu betul wae. Setiap daerah oke, baik dari daerah Sunda, daerah Jawa, dengan manehna memakainya membangun pesona dengan gaya bahasa daerahnya, penonton mah. Bahkan eta sangat disukainya. Anu memakai gaya bahasa daerahnya tersendiri gitu. Iya. Resep orangnya dan ninggalin bodoh orang Sunda teh penda bodoh anu friend. Bodoh gitu. Kadang lamun Arif Bratama nu terkenal di TikTok kan eta komika mah pakai bahasa Makassar ya mun teu salahnya. Bahasa Makassar enggak tahu bahasa apa gitu. Jadi hanya sedikit orang yang mengerti lahnya tapi nya menghibur. Tapi kalau dengan seperti itu ekspresi kalian lepas mah lakukan saja gitunya. Kan aya orang teh anu ngomong bahasa Indonesia kagok friend aya friend. Tengenahkeun gitu loh kata Indonesia teh. Mari kita lihat prosesnya. Pertama-tama kita celupkan. Nah, itu kan konten-konten ieu nya anu mainnya cuma ngedubbing video Indianya pakai bahasa Sunda gitu nya. Tapi menghibur. Beberapa masukan bahasa gaya bahasa Sunda. Lihat komen-komen lagi ya kebanyakan orang-orang luar Sunda gitu dan mainnya walaupun tepang we anjing resep si Mang mah boga pesona gitu. Iya. Ngomongnya mana. Jadi menghibur intinya menghibur. Ngomongnya ada Bang Eksetik. Iya. Bang. Enggak belum pen. Ada Bang Eksetik. Tapi mainnya udah punya pesona, udah ngebangun eta nge-brandingnya. Dan orangnya teu kudu lihat videonya ningali suarana anjing konten si Mamang ieu mah lokal pride Indo. Jadi sebuah brand buat identitas akunna atau personal branding. Dan akhirnya ketika orang bikin sebuah konten di TikTok dan mana sudah membangun sebuah personal branding, banyak yang mengenal. Nah tinggal mana nge-branding nu lain gitu. Personalnya mah udah ke branding. Tinggal mana nge-branding produk mungkin ya nge-branding event misalkan bikin event atau apa. Mana dan akhirnya channel mana yang udah punya branding eta kepake oleh orang-orang anu membutuhkannya interest yang lebih banyak lahnya pada akhirnya endorse masuk produk-produk akhirnya menghampiri channel-channel anu mereka sudah mempunyai branding tersendiri personal branding. Produk sudah datang jadi keuntungan untuk jadi masuk
butuh endorsement gitu buat produk ieu nya tinggal kumaha we dikemas dan yang penting si naonnya ibaratkan nama si peminta anu produk nama terserah lah gitu yang penting orang bayar sabaraha hargana sebagaimana Iya, masalah konten mah ya baik deh si menu punya branding eta menjadi sebuah peluang gede oge nya jadi sebuah bagi value baru lah value ya. baru gitu banyak aja nu bawa dari tongkrongan ge sebenarnya orang-orang anu punya potensi sih kan Iya, cuman mungkin karena ketertarikan untuk membuat media sendiri mungkin belum adanya ya. tapi kelihatan anjing sih boga Bakat-bakat bakat ya memang harus bodor diasah juga itunya, bakat-bakat entertain tapi nu bakat pikasirieun ya entertain, merenya ya. dan eta cukup untuk dibuatkan sebuah video lahnya diposting gitu ternyata sangat sangat menghibur gitu tontonan apapun anu menghibur mah nya aya wae Akan nonton disukai. kan disukai Terus termasuk akun-akun friend, banyak akun-akun yang ngebahas sejarah, menceritakan fakta-fakta unik gitu. Kata seperti yang kita obrolkan gitu bahwa ada effort pisan kan, kudu ngeriset, kudu naon, mencari bahan-bahan kan. Jadi nggak semua, jadi karena platform TikTok itu universal dan banyak orang yang menggandrungi dan banyak orang yang masuk ya atau memakai aplikasi tersebut baik sebagai konten kreator atau cuma sebatas penonton atau pedagang, semua kan ngeblend kan. bener Ya baik lagi ada plus minus gitu. Cuman Ayo, ketika ngelihat plusnya teh banyak pisan, ada akun-akun yang emang dia teh effort banget gitu ya ngobrolin ngebahas pembahasan tentang sejarah, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia dari Betul. berapa tahun ke belakang gitu, fenomena-fenomena tertentu. Eta effort pisan, friend. effort Kudu riset nawe geus effort bisa nya, kudu riset, kudu nyiin kontenna, nya bikin narasi bikin narasi gitu. Dan itu harus Penyampaiannya. diapresiasi dengan baik gitu. Gitu. Jadi banyak pilihan pisan emang ya buat orang-orang kita berdua anu yang tidak tahu apa-apa mah ya sangat menarik lah si sangat TikTok menarik teh gitu. Untuk sebagian orang-orang anu punya minat bakat tinggi mah manena jadi peluang gede bisa nih Peluang, si TikTok peluang. teh kamu ya orang anu punya bakat nyatanya bakat tinggi punya pengalaman tinggi memang punya modal buat Soft skill. soft skill mana memang udah mempunyai peralatan-peralatan yang memadainya Ya, ini tinggal eksekusi ya emang gaskeun gaskilnya frenya hanya dengan konsep gitu mah eta mah pastilah dah sering berjalan waktunya dah Cuman orang pasti ngebangun dah. anu salutnya teh kebayang gitu se-effort eta ada akun-akun yang emang bagus lah frenya, baik itu Iya. akun sejarah, akun-akun positif loba pisan pen anu eta memberikan informasi secara gratis ya Iya, dengan proses manehna pencarian risetnya udah lumayan ya Nya. butuh waktu mungkin Jadi, ada uang yang dikeluarkan tah tapi nya dengan hanya untuk 3 video teh geuning 3 menit atau 2 menit gitunya. nya Itu luar biasa ada pisan sih. luar biasa sih diringkas tapi dapat poin-poinnya dan orang ge dapat insight-na gitunya dari si pembahasan Iya, iya, iya. si konten eta teh Heeh. dan eta banyak oge anu sukanya anu banyak Nya penonton lah, oge dan pasti. akhirnya menjadi personal branding di wae walaupun versinya memang tentang Genre lah ya, genre memang tentang sejarah berbeda dan sebagainya ya. tapi Ya. eta menjadi personal branding kembali lagi dan eta pasti mendapatkan value-nya ada nilai ada pasti dapat penghasilan oge Yoi. dari mungkin manehna membuka open endorsement juga bisa diselipkeun di sela-sela video konten sejarah Ya, manehna gitu ya. sejarah atau apapun ada selalu aya value mun brandingna udah Dapat ini gitu udah nya. dapat mah Menarik sih. Jadi menarik oge industri hari ini teh si hari ini teh menjadi wadah untuk kita berekspresi gitu, wadah-wadah yang ya udah gitu, yang mungkin dulu mah harus dari untuk mencapai angka 10 teh harus bertahap 1 2 3 4 5 6 gitu kan, tapi mungkin sekarang mah dengan zaman yang serba mudah dan wadah yang sudah sangat banyak ini untuk mencapai angka 10 teh bisa langsung loncat ke angka 2 meureun, tiba-tiba ke angka 3 meureun atau ke angka Apalagi 6 sekarang langsung gitu kan. banyak tragedi Ya. momentum brand Tah, konten-konten anu
nya konten-konten anu orang anggap biasa saja gitu tapi main dapat momentum anu eta teh pas pisan bagi orang anu mempunyai jabatan orang mempunyai modal tinggi salah satunya stasiun televisi mungkinnya anu deket ke brand. kieu kan wae atau ada nempel ting mah tetep nempel ting Lanjut Pan. sehingga soalnya itu jadi sebuah ketertarikan penontonnya Ya. sewaktu-waktu bisa ditarik kan jadi bagian dari televisi kan dari mana bikin konten-konten bodor gitunya baik gitu komedinya ini sekarang kebanyakan gitunya banyak ditonton teh komedi stand up komedian komedi dan akhirnya orang anu biasa kurir tetap bikin konten-konten bodor dengan logat Betawi ciri khas pisan gitu mandra pisan gitu nah tapi nya pesona baik deui dapatnya brandingnya walaupun karakter walaupun dimirip-mirip mandra manana pasti punya pesona tersendiri dan akhirnya nih iya tertarik ya ditarik ya di stasiun televisi manjang ya akhirnya jadi artis jadi masukannya lebih gede kan di TV lebih pugoge gitunya nah akhirnya berkembang lebih cepat kurirna keluar pekerjaan anu sebelumnya pasti keluar lah dah tuntutan makin tingginya di dunia per televisian akhirnya membuka sebuah peluang baru bagi diri manehna karena membangun branding gitu kan ternyata yang menjadi sebuah tamparan nya bagi kami gitu bikin konten mah kudu mikir kudu halus di konsep sedemikian rupa gitu di TikTok mah nama asal bodor asal ada komedina asalnya ada objek manusiana gitu bukan hanya suara tapi ada gitunya manusiana punya karakter punya ciri khas jadi orang menambahkan friend kalau bisa effort lakukan gitu friend orang mah gitu ketika device alat-alatnya ada ruangannya ada timnya support bikinlah sebaik mungkin gitu ya. Tapi kalau dengan jika kita gitu anu perlu dengan keterbatasannya lakukan dengan ada gitu. Lakukan hal-hal yang emang sifatnya teh bisa dilakukan oleh dengan alat yang seadanya, dengan tim yang seadanya gitu. Tapi jangan stuck di dinya terus kan ingin berkembang orang teh ingin buat suatu hal yang lebih besar lagi gitu. Dan balik deui momentum pasti akan datang kapanpun, cuman tidak tahu kapan ya prenya. Ya buah dari konsistensi. Right? Buah dari konsistensi menemukan momentum anu tidak terduga-duga ya. Device terus konten terus apapun yang berbau tentang konten dan medianya, ternyata pasti bakal berkembang kan. Seiring berjalannya konsisten, seiring mungkin berjalannya daya riset orang. Dan itu akan berkembang gitu karena media teh luas pisannya. Orang riset hiji ini keluar info lain. Akhirnya orang penasaran kan, akhirnya diulik deui. Perputarannya cepat pisan gitu. Lamun orang teu riset mah daya berkembang orang ya mau sesignifikan itunya. Cuman lamun dibantu dengan daya riset mah pasti sih berkembang sedikit demi sedikitnya. Ya walaupun atau tidak signifikan tapi sedikit demi sedikitnya progres gitu ya. Progres data jadi enaknya berekspresi dan berkarya dengan apa yang kita mau teh akan banyak hal-hal lebih atau hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Yang ngulik lah intinya namanya. Ada konten anu geus jadi mungkin kurang ditonton ulang, anu kurang ada yang kurang bisa ditambahkan, bisa mungkin ini mah bagusnya seperti ini tata letaknya angle atau narasinya atau apapun terus berkembang terus dicoba gitu ya terus ngebangun terus ternyata tidak ada batasan gitunya tidak ada batasan tidak ada larangan bereksplorasi mah tidak ada batasan mulai batasan nyentuh batasannya baik nih orang Korea mah yang batasannya ku kemalasan eta karena baik itu dah jalan apa diberikan sebuah otak anuan itu berkah pisan gitunya tidak terbatas itu menampung informasi apapun teh terus gitu ngalir deras ya makanya eta baik deh jadi kemalasan orang wae kadang ngesok malas wae sebenarnya ada kemalasan dan orang selalu percaya baik dikit orang pernah ngobrol bahwa setiap orang teh punya kemampuan yang lebih friend punya tuh cuman anu ngebedakeun teh
seberapa tingkat kemalasan hungkul. Ya. Orang bisa jadi iya pren jadi saha misalkan sok mana yang jadi saha pren. Embung ramana. Nah, kita masih adaptasi ya dengan alat-alat dan ruangan baru jadi rada-rada ngolang-ngolang ya pren rada semuanya kagok ya pren nya. Orang mah yang jadi Usman bin Affan mana. Alah, serius ya. tapi kan balik deui bisa mencapai eta misalkan taruh Usman bin Affan mah ibadahna kan Ahli alusnya surga men. bisnisna alus misalkan Ya. geus mah bisnisna henteu sokin pren. Tidak sokin men. Tapi kan balik deui Rich. apakah kemalasan orang teh bisa lebih kecil dari Usman bin Affan atau kumaha pasti kan Betul. orang mah salat wae oge masih kena telat atau bahkan tertinggal gitu Ya. kan. Cita-cita jadi Usman bin Affan. Benar. Bener wae terang ya. Jadi gitu maksudnya teh pren. Heeh. Betul. Terang ya oke wae. Betul. Betul. Jadi masih masih banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Tergantung dengan seberapa malasnya kita dalam mengerjakan apa yang kita mau. Begitu. Mungkin. Ya, sekarang malah ada platform banyak gitunya. Rekal dileuti sarana. Sekarang mah platform banyak. Ada ketiga kan? Platform banyak ya. Pasti semua punya HP, udah punya akun mungkinnya, cuman masih kosong gitu, mulai diisi lah dengan kesukaan anu keseharian anu simpel, nyantai weh. Ya gitu, semua oke tuh dari tidak kejelasan, naon ge friend. Benar. Kudu beradaptasi dengan ketidakjelasan. Kecuali orang anu geus bener-bener profesional geus beda deui. Awam pemula mah dah. Semua ge berawal dari ketidakjelasan. Dan harus tapi ya sering upload gitu, tapi kudu dipikirkeun gitu. Ya ada effort berpikir lah, di risetkeun oge gitu karena naon anu kumaha lakukeun teh udah ada contoh, udah ada carana gitu. Naon anu kurang lakukeun ayeuna wae ge geus aya carana sebenarnya, mic terus device-na. Gitu. Semua anu rek kumaha lakukeun udah ada carana. Tinggal daya riset tinggal daya risetna dikembangkan. Anjay. Daya riset kembangkan. Pemasukan oge bisa berkembang, friend. Meureun eta ge, friend. Meureun eta ge lamun aya nu asup gitu. Mun eueuh nya geus kieu tuluy pen 20 tahun. Setelah industri TikTok langsung aja ke pembahasan selanjutnya Pak, kumaha Pen? Ya lanjut ya Pen, gaskeun. Dengan adanya fenomena konser setingak. Konser. Jadi kieu Pen, urang awal cerita heula bahwa Indonesia teh sudah sangat terbuka Pen, sudah sangat berkembang, sudah sangat maju. Sedikit ngobrolin ini mah Anabel lah, kalau salah bisa dikoreksi. Salah satunya di industri musik. Apa udah deket gitu Pen. Analisa Gembel. Jadi serius Pen. Jadi salah satunya di industri musik. Jadi di musik teh yang dulunya orang-orang tidak nge termasuk ke pemerintahan, ayeuna mah jadi aware. Jadi banyak event-event organizer IO dari ranah musik mengundang beberapa band-band besar dari luar negeri. Plan udah banyak pisan lah IO anu hebatnya anu mengundang band-band luar biasa di Eropa teh, Indonesia teh. Dan itu teh ternyata dilirik, friend. Dan ternyata poinnya adalah ketika ada event seperti itu teh, Dinas Pariwisata teh melihat sebagai wadah peluang untuk meningkatkan income pemasukan negara, friend. Jadi pemasukan seperti tiket dan sebagainya ada berapa persen yang intinya mah untuk menarik wisatawan gitu, friend. Daya ini teh jadi lebih tinggi lah, friend, daya beli dan sebagainya teh gitu. Ya cuman balik deui ada beberapa part yang dimana ternyata ada plus minus oge, balik selalu ada.
dengan fenomena anu kumahnya disebut orang belum siap, meureun belum siap, tapi di beberapa orang mah udah siap-siap wae gitu dengan fenomena seperti ini teh gitu. Ya orang karena banyak keberagaman oge friend, banyak keberagaman geus anu mah geus berani oge menyuarakannya, banyak perbedaan gitu. Ari di luar mah mungkin ya manehna ya kebebasan wae bisa didapat itu di Iya. mereka mah gitu, di orang masih ada peraturan-peraturan anu kita harus dihormati oge karena itu menyangkut banyak kepercayaan friend, Iya, banyak kepercayaan di orang mah, tapi kan pada akhirnya berjalan wae berjalan aja itu nya awal unggul kumaha. Serunya friend ya. dari Konflik-konflik percikan awal unggul pada percikan-percikan. akhirnya nya itu mah solusina ya dibuatlah sebuah forum, akhirnya dibahas, banyak tokoh-tokoh anu pada datang Iya, membahas tentang konser ya kan, pro dan kontranya karena perbedaan pendapat eta, Iya. keyakinan oge. Ya akhirnya di solusina pasti ada lah gitu, orang-orang pintar mah pasti Udah kumaha karena kan ada akhirnya tetap berjalan oge, tapi plus minus. anu mengerikan kan si masyarakatnya memaksakan untuk Tah. menonton gitu dengan berbagai macam cara, dan sebenarnya kan harus Itu digaris yang bawahi berbahaya nama. mah gitu. Jadi ketika kita tidak sanggup membeli ya jangan memaksakan, Jangan memaksakan, menghalalkan segala cara menghalalkan supaya segala cara, pinjol naik cina, friend. pinjol ada naik, naik friend, Yoi, pinjaman pinjol gitu. pegadaian Pegadaian- naik, tapi pegadaian. semuanya apa eta, HP geus direkam kan friend, habis aja. Udah friend Apa udah sih dipencet. pegadaian naik kabeh warna tentang Nah itu sebenarnya pencairan uang sekarang naik. konflik paling pentingnya gitu. Iya, Kan harus dibahas harusnya lebih aware mah ke sana sebenarnya mah. Jangan itu Si sumber daya masyarakat anu harus kita perhatikan, bukan si guestarna Iya. si pendatang ieuna. Biasa wae sih Masyarakat urang mah biasa korban mah terjadi ya tenanaon. Tapi Pindah di Singapura pindah apa tapi kan masyarakat kita anu banyak yang ketipu friend. banyak anu ketipu, Eta pada nu akhirnya karunya jadi sebuah peluang oknum penipu oge, Edan harga pisan. anu melejit melangitnya dari jutaan bisa hampir jadi puluhan juta, Puluhan kan juta, itu termasuk belasan juta, akal. 2 digit masa cuma 1 digit jadi termasuk akal kan, 2 tapi digit pada ya. akhirnya mana saking bener-bener tadinya maksudnya kumanya jadi langsung dibeli karena abang aya uang gitu, ada siap uangnya beli lah gitunya. Ya lamun siap duit mah tenang naon friend, lamun geus boga duit ya. Tapi mana bodoh gitu tuh, teu bener-bener memastikan teh tiketna gitu, tiketnya jangan asal pembelian main beli wae, kumaha, websitenya dari mana, orang nasahanya friend nya. Kudu telitinya Kudu friend. teliti karena ya harga ambisius. tiketnya lain gocap friend, lain 25.000 gitu, lain tiket-tiket biasa ini mah jutaan gitu. 10 juta udah tiket so-so aja. Bisina kan aya kasus kayak friend kieu friend. Kumaha Telah terjadi di daerah di daerah Bogor misalkan ada yang gangguan jiwa gara-gara tidak bisa nonton konser Coldplay karena tertipu kan. Misalkan tekanan batin. Air dijadikan mahar plan tiket Coldplay plan. Anjay. Ada berita orang kemarin ada 11 juta. Saya lupa website di nggak tahu di US Speed, nggak tahu di mana gitu, di Instagram dijadikan mahar friend. Ya jadi buat seru-seruannya oke lah, nggak apa-apa friendnya. Ya jadikan mahar mah serius friend. Hari-harinya memang mainnya Coldplay sanggup oke friend. Cik orang biasa wae friend Coldplay friend. Jadi sebuah konten oke nya lo batuan anu update mun kerame mah ieu FOMO, bahasa FOMO teh geuning friend. FOMO mah atuh segala hayang. Segala hayang kadang apa geus update status. Apalagi henteu ini nyamper tambah meuli moal. Nah, untuk lamun Rolling Stone ke Indonesia friend. Moal oge. Itu juga di YouTube friend, kesenangan Stone. Lamun konser-konser anu santai gitu friend, anu harga tiketnya di orang masuk misalkan ya bisa berangkat tanpa membebani apapun gitu. Let's go. Gitu. Santuy, enjoy, orang kacai gampang, sholat misalkan gampang oge, makan gampang. Anjing di stadion apa yang bodoh misalkan di panghareup mah jauh aja pas sedek-sedek nya, saya pinuh nih. Makanya friend, orang mah punya kategori gigs tertentu friend. Ya, kan. Sering datang ke beberapa gigs, sering sih kadang-kadang dulu waktu belum menikah friend. Yoi. Jadi ketika datang ke sebuah gigs
nyaman friend. nya Konser satu duduk ke air gampang gitu. Iya. Oh iya konser anu diminati teh gitu. Tapi anu bagian depan anu hingar-bingar anu sorak-sokore nu pogonya aya aya. wae. Tapi ada spot di mana orang teh nyantai gitu. Genre Laguna kan seperti itu. Jadi harusnya namanya nonton konser mah harus siap semuanya. Ya, kecuali memang mainnya udah siap dan udah terbiasa sudah itu, tahu ilmunya, sudah tahu carana. Ya apa-apa tuh itu mah. Kebebasan mana datang gitu. konser nungguan di jam 11 main jam 8 penting candahar friend. Kayak nu jual dahar sok kumaha friend. Pingsan kan mah. Pingsan ya friendnya banyak kejadian. Nonton Chris Martin anjing teu kadeuleuh ya. Ya. Lahir Chris Martin cenah. Udah kali Chris Ada beberapa lah anu mana saat menikmati hal-hal pada desek-desek gitu, hal anu ramai aya juga. Five Night tapi emang ketika orang cuman menonton euforia ketika orang lah misalkan nonton band anu orang resep vibe-nya emang beunang gitu, vibe-nya beunang. Tapi karena ketika euforia kan balik lagi ke akar permasalahan ketika carana hal ini menjadi sebuah keburukannya, negatif menjual barang-barang. Eta nu sangat digaris bawahi mah. Terus teh memaksakan. Jadi aduh lah. Sebenarnya lamun berpikir benar-benar secara rasional hanya matang konser sabaraha jam sih gitu misalkannya ada geus beresnya orang balik di ka rumah kan. Sare misalkannya. Pada akhirnya kenyataannya pasti balik di ka realitas hidup nu nyata deui kan. Udah bekerja di sebagian lamun terlalu memaksakan utangku dibayar pada akhirnya jadi sebuah anu kudu dipikirkan ulang anu bagi orang-orang anu belum siap mah gitu hanya hayang euforia na unggul mah nya. Jadi mikirnya ketika kita belum bisa mendapatkan sesuatu teh berarti orang emang bukan target pasarna. Bener gitu. Mungkin mereka pasarnya untuk market anu udah terbiasa dengan konser anu harga tiket mahal, konser besar pada desek-desek juga mungkin. Buat kita yang masih belum mampu ya geus sabar heula gitu. Kalau kan nabung ya prenya, nabung kan sekarang kawan-kawan kalau yang ngikutin konser-konser mah udah tahu di setahun teh akan ada band apa aja yang bakal datang gitu. Tah, sok nabung dari sekarang maksudnya prenya. Bener. Jangan maksakeun anu lamun belum bisa ngomong cukup di YouTube, modal komputer gampang bari makan mie teh santai, pakai headset gitu. Deket. Ya bade bisa ningali Chris Martina deket deh. Kamera zoom teh. Tapi da gejolak kaula muda teh geuning friend kita juga harus memaklumi. Tidak bisa ditahan. Harus memaklumi, tapi jangan memaksakan lah. Hanya mengingatkan saja gitu bahwa santai wes. Jangan memaksakan unggul. Chris Martin mau diganti ke Chris John pun mau tetap aya saya mau diganti ke Chris John karek nonton ayeuna momen terakhir gitu batasi oge nya membaris bawahi unggulnya memaksakan teuing lebih ka pinjolnya sanggup tambah ajar lah untuk kepuasan ya tidak jadi masalah puasa pengalaman ketika ada uang ketika naon siap fisik, siap mental meureun, boga duit loba meureun, enjoy. Jadi kan nontonnya nikmat, friend. Erek sorak-sorak, erek pogo, erek kumaha oge, friend. Kepuasan pisan sih eta pengalaman oge ka manehna. Meureunnya nginjem duit, friend. Geus beres konser balik lapar. Ya bae ka motorna anjing kudu lempang 2 kilometer pakai parkiran. Eta make mobil teh di mah warga, friend, parkir motor, friend. Nyikreuh. Balik ka imah sehari aduh 8 juta cenah hutang udah dibayar cenah. Dan nu katipu karunya banyak nu katipunya. Jadi maksudnya masih banyak nu katipu gitu nya karena mungkin seprofesional itunya untuk orang anu penipu teh bagi orang lagi kudu lebih hati-hati, teliti, lebih riset lebih dalam oge dari mana websitenya segala macam gitu. Menipu mah sekarang lebih handal kan. Ayo aja. Orang Indonesia mah kreatif betul kan masalah penipuan kamu jadi cuan-cuan. Karena kosar-kosar besar tuh jadi peluang si para penipu nya buat menambah penghasilan. Calo-calo. Cara buruk kan, buruk bisa nanti menipu orang mah. Jadinya yang intinya itulah intinya mah. Ya itulah untuk
ya menggarisbawahi gitu adanya untuk fenomena itu jadi ya tapi nu hati-hati. jadi aneh lagi friend 2023 teh rek resesi. Nah, resesi apa nih, Pen? Tiket cosplay laku. Ah. Belasan tiket anu 11 juta laku habis semuanya. Resesi. Ngeri. Resesi itu jangan ada orang. Resesi teh jeung orang ternyatanya kalangan orang geuningan nu resesi teh bukan kalangan anu di atasnya. Batur masan, biasa-biasa wah. Geuningan. Akhirnya Ting resesi naon ya friend. resesi balik deh. Kalau kita ngebahas ke pembahasan awal anu TikTok kan eta kan live Nyata jualannya menjadi 24 jam kan. Terus ada orang anu beli setiap jam eta teh kan. mutar si perekonomian kan friend. Resesi teh nu di mana gitu. Ya, Muncul orang mah daya beli masih tinggi, tukang paket masih kena ribu nganterkeun paket, masih kurir banyak masih kena masih kewalahan pekerjaan, kan. masih kewalahan. Nah. Tidak daya beli teh masih tinggi gitu. Dan Ya. di masa resesi teh naon gitu orang masih belum ya orang teu paham lah sebagai orang Nah, awam. kan sempat digembor-gemborkan dan viral dan ramai lahnya tentang info resesi 2000 berapa Pak? 2023. 2023 after 2023. setelah Akhirnya kan Covid, sampai ya. pertengahan tahun kan Iya. masih biasa saja. Tapi alhamdulillah berarti Indonesia memang bagusnya untuk perputaran perekonomian Perputarannya. gitu. Minimal untuk orang sendiri Minimal untuk orang sendiri gitu. Ya nu asal menang sabulan 3 juta jadi 200.000. Ya. Ya. Senyum lah. Ya mungkin resesi bukan dari si pembisnis, dari para karyawan pun PHK juga bisa disebut resesi, Iya, friend. karena banyak pisan. Banyak bisa anu di PHK kan perusahaan-perusahaan anu after dari corona kan Ya, banyak ya, anu bisa bangkit, ya. bertahan, banyak anu bangkar kan. Ya mungkin anu bangkar tahun-tahun awal-awal tahun ada juga. Ya. Karena ternyata setelah Covid dampaknya sangat luar besar, biasa gitu. luar Jadi, biasa. dan intinya mah aku mah hanya bingung pan aing ngebahas resesi Bener. dengan konsep perputaran industri yang sangat cepat gitu. Orang-orang memaksakan beli sesuatu hal anu saya sebenarnya ting butuh ting teu ya kan. Daya beli sebenarnya bisa ditahan sih kan, kecuali memang mana lebih aware ke masalahnya sumber daya alamnya kan, terutama kan karena semakin tinggi market kan terus dikuras terus kan sumber daya alam teh kan. Ya. Dan lebih aware hadinya tentang kumaha sih carana daya beli anu baik teh gitu. Kan ayahnya rumusnya kan kalau beli barang satu barang anu di rumah harus keluar satu oge, jadi balance kan di rumah teh kan tanpa batak tepugun nih lemari teh anjing. Lemari teh banyak ya baju dipake nama eta kene asa popoe mah. Agar ngan terus siki. Anggar dipake mah ngan terus sikinya berarti eta kan anu kebutuhan orang sebenarnya mah gitu. Ya pada akhirnya banyak oge daya beli nu tinggi akhirnya menyebabkan sumber daya alamnya jadi rusak oge nya emang lebih aware sama masalah lingkungan banyak limbah-limbah makin tinggi kan karena jeans oge kan lumayan kan eta untuk keperluan produksi untuk membuat satu jeans saja membutuhkan air sampai 6 atau 10 galon liter friend. Yang ngajian satu jeans ya, sedangkan sekarang kan pembelian jeans kan tinggi bisa gitu. Lebih aware hadinya gitu untuk membatasi mending beli barang anu bagus sekalian tapi tahan lama gitu bae dah. Makanya orang make ieu wae ge da. Tuh duit. Untungnya aya teori anu iya anu membenarkan tebaga duit ya. Ya lebih bersyukur tidak beli apa-apa kan orang lebih sumber daya alam brandnya. Pada akhirnya orang menjaga sumber daya alam kan. Jadi ikut andil gitu untuk tidak membeli daya beli anu sembarangan brand. Pada akhirnya kan tebaga duit. Baik itu duit. Nah itu serius aja banyak asa serius. Pembahasan anu serius itu tuh kumaha teh bre sa jarang ketawa dari tadi aja bre nya. Jarang tuh. Karena kunaon bre. Memang serius jeung urang seru ya friend bahas lebih dalam gitu nya. Masalah nu tadi masalah TikTok dan media eta karena orang memang bergulat di dalamnya. Sedang mengulik lah nya. Jadi serius. Jangan masalah rapi. Yang orang mah gitu ya. Dan gitu ternyata gitu maksudnya teh. Ya beginilah
hari ini. Dan gitu cenah masalah riset itu nya luas pisan gitu. Nya orangnya harus iya we nya mengikuti terusnya Ya, jadi update mengikuti terus info anu menarik anu eta bisa nah bermanfaat betul. bagi kreativitas. Daya risetnya teh di pedalam maksudnya kayak semacam Si Pren kumari dah anu seru teh kieu Pren bukan orang tidak untuk kawan-kawan yang di luar pulau atau misalkan yang jauh dari pelosok-pelosok Pulau Jawa, karena kan Pulau Jawa identiknya dengan kota industrinya Prennya. yo industri sampai mati. Sekarang mah wadah kreativitas atau wadah informasi atau media-media teh sudah sangat universal gitunya. Kawan-kawan yang di pelosok bisa mempergunakan itu sebagai ajang ekspresi, sebagai ajang untuk menciptakan akomodasi keuntungan untuk kawan-kawan sendiri atau untuk keluarga atau untuk teman-teman atau kolektif. Jadi manfaatkan wadah ini sebaik mungkin gitu. Wadah ekspresinya sudah luas sekali gitu. Kawan-kawan udah nggak harus mengadu nasib ke pelataran kota gitu misalkan ya Bran untuk mendapatkan karir yang baik. Sekarang mah tinggal pedalam saja media hari ini gitu. Karena nyaina kerja oge bisa di rumah, nyampein internet, bisa kirim file dan sebagainya. Jadi pedalam lah itu gitu. Dan wadah-wadah ini teh untuk semua orang tidak dibatasi gitu. Sugan misalkan TikTok teu meunang yeuh yang orang sulaksana misalkan kan teu kitu kan. Ada bahas ini mah. Semuanya golongan, semua orang tuh bisa mengakses media yang sama gitu di hari ini teh. Jadi manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Ya, sekarang internet juganya udah semua bisa teraksesnya. Sudah terakses semua dari internet kan dengan daya riset dengannya didinya misalkan resep konten-konten daily activity atau di rumah gitunya dibuatlah dengan alat seadanya pun tidak apa-apa, yang penting mulai dulu aja gitu buat buat sebuahnya baik itu udah video atau sebuah karya friend. Karena eta butuh konsep, butuh mereka butuh mengedit sesederhana bikin satu video atau karya lah visual ya itu sebuah karya gitu. Jangan ada bagus atau tidak. Menurut gitu ketika membahas sebuah karya sudah harus dihilangkan mana yang bagus mana yang tidak gitu. Ya untuk menghargai bahwa karya teh buah pemikiran atau ide orisinil orang tersebut gitu. Bener. Ya orang tuh bisa ngabandingkeun enak karya Van Gogh lukisan jeung orang anu kadek memulai melukis kan maksudnya tuh ya tidak bisa bukan gitu cara berpikirnya gitu maksudnya intinya mah jangan membandingkan karya ini bagus atau tidak, nikmati sajalah sebagai seorang. Sebuah proses kan, Pak. Sebuah proses, ya kan. Tuh ujug-ujug bisa ngelukis naon misalkan. Ya bisa seperti itu maksudnya ya nikmati saja. Lamun lompat-lompat geningan goreng ya bagus oge eta. Tapi nya lebih dalami heula we lamun geus mentok-mentok pisannya. Jangan disingkirkan tapi disimpan dulu. Istirahat dulu, riset lagi, belajar lagi. Dipikirkan ulang deui, back to nol deui bisa kan. Meskipun melelahkan ya tapi kan eta menjadi buah hasil kreativitas sendiri mah butuh diapresiasikan atuh. Belajar untuk mengapresiasi karya-karya teman gitu. Nah, mungkin eta salah satu untuk pada siapapun membuat lebih semangat support bikin karya support dari orang-orang terdekat. Sebenarnya eta jadi sebuah impact anu sangat berpengaruhnya untuk orang tetap konsistensi dalam melakukan kreativitas. Mana mah goreng kieu nya daripada maneh kan bisa ngomong goreng langsung eta bisa menekannya karya kreativitas orang gitu. Tapi lamun baik dia lamun urang nanggeus bertekad mah bodo amat ngomong naon peduli tengah oge jalan. Rek 2 jam jelema bahasa nongton nya teu peduli. Cuman aya bahasa mungkin menghargai eta lebih mengena sih urang daripada anu ngejudge sekedar ngejudge gitu. Mun dihargai walaupun dengan naon sekali kata-kata tapi bisa ngebangun mood gitu, bisa lebih semangatnya aya wae gitu sih. Jadi aware lah dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di lingkungan kita gitunya di re-upload, reposting apapun eta buat mensupportnya bentuk apapun anu mau itu ciptakan karya naon gitu atau misalkan bisnis teman-teman misalkan ya bantu saja, misalnya
Nah, muncul orang mah friend salah satu industri hidupnya dengan saling membantu. Saling friend. bantu friend dari Saling orang-orang mensupport. terdekat lah gitu. Karena orang-orang terdekat pun mereka personal mereka juga punya pasar tersendiri Oh, dan pada iya. akhirnya lebih Betul. meluas. Iya. Jangan menyepelekan satu orang karena Betul satu lah. orang itu punya kenalan yang mungkin lagi membutuhkan karya maneh gitu nya Nah, untuk eta. pas Kan gitu nonton tapahnya apa heeh. relasi Naon gitu hanya maksudnya teh. apapun kesempatan yang dekatnya tahu coba pakai heula gitu atau ke jauh heula gitu nya karena modal can aya mah nya udah we gitu. Heeh. Kecil-kecil Terus lah. buat kawan-kawan anu belum mulai gitu, ya ulah sieun atau kumaha nya friend-nya, ulah sieun gagal atau sieun kumaha da maneh teh lain sasah. Rek maneh gagal Bener. oge. Rek maneh gagal, rek maneh ente oge nya batur mah poho friend-nya. Rek maneh gagal rek naon mungkin batur mah Teu peduli oge beureun nya. poho sehari satahun mah geus teu peduli. Peduli. Jadi lakukan maksudnya Lakukan, intinya mah ya. kalimat itu nya lakukan gitu. Lakukan saja. Teu kudu Bener. teu kudu meh alus we teu kudu sebisanya kalian ini friend-nya. Betul. Ah, mana betul-betul apa jadi friend? Yang penting garis Iya, bawahi betul, ya. karya-karyana memang harus positif ya pengennya bagus Yoi. lah baik karena nu baik eta mengundang keberkahan friend Ais. sehingga lamun berkah Sehingga. mah nya orang ge menjalankannya penuh dengan iya friend Hikmat. nikmat gitu ya. Ais. Heeh. Nah, jadi buah kebaikan oge friendnya karena eta anu kurang lebih di-awarekeun ge pan anu kebaikan anu menyebar secara cepat mah hanya di media oge kan friendnya Iya. dan eta menjadi Semua orang bisa ladang oge mengakses gitu, semua orang Bener. bisa mengakses. semua bisa mengakses satu kebaikan anu disebarkan eta banyak yang ditonton kan amun ditiru jadi ladang amal kan Iya, sebuah pahala friend. mata berhati-hati oge friend di media mah friend naon anu orang bagikan anu hal-hal buruk eta kan menjadi keburukan oge kan anu dicontoh dan sebagainya dilihat terus sebagainya lah eta menjadi keburukan oge jadi hal anu tidak bagus lah media kan lebih berhati-hati oge lah dalam hal etanya karena bisa kermawat bisa mati bisa meninggal secara dadakan ada apanya orang yang penting udah melakukan hal anu baik gitu nya kan orang mainannya ngeri kan di media mah apa sangat ini apa sangat sensitif dan apa cepat tersebar gitu friend ya. Nah lebih berhati-hati lebih aware oke kadinya tong asal abang di media ini bebaskan bisa Ya, apapun disebarkan apapun sampai lost control kan baik deh ya friend itu sangat berdampak di kehidupan nyata dan di kehidupan selanjutnya yaitu akhirat. Alah serius kieu friend. Ya, jadi intinya mah kontrol kendali diri sendirilah. Semelenceng-melencengnya kitanya pastilah. Lurus-lurus sikit-sikitnya friend. Ya, yoi friend. Lurus-lurus sikit-sikit. Ini udah berapa jam nih kita beres aja kan? Mungkin ini sudah terlalu lama karena topiknya udah mulai kemana-mana ya. Inilah salah satu permulaan saja. Permulaan. Setelah sekian lama kita berhenti. Betul. Di next video kita akan membahas tentang request dari ke hobi my friend kita tentang tempat-tempat dan gedung-gedung bersejarah historical heritage in Bandung. Untuk Bandung kabeh bahasa Indonesia friend. In Indonesia. Oke. Mul salona negeri friend In the world. Siap, terima kasih.